Hai hai hai, Sally di sini. Balik lagi bareng aku narator dari Serabi di trip New Orleans part ketiga. Di episode sebelumnya kita udah cobain alkohol khas New Orleans, mampir ke rumah artis, dan nonton pertunjukan musik jazz. Nah, di part terakhir ini kita bakal belajar tentang praktisi perbudakan di perkebunan dan juga menengok jalanan-jalanan terkenal di New Orleans. Langsung aja yuk kita mulai petualangan hari ini. Salah satu tempat yang sangat bersejarah adalah Whitney Plantation. Sebuah bekas perkebunan yang mengulik sejarah perbudakan di New Orleans. Karena lokasinya agak jauh, sekitar 1 jam dari pusat kota, kita harus naik bus dulu. Sampai di sana, kita bebas jalan-jalan tanpa tour guide. Tapi sebelum aku bahas tentang Whitney Plantation, aku mau ngomongin sedikit tentang sejarah perbudakan di New Orleans, Louisiana. Semuanya berawal di tahun 1712, di mana sebenarnya cuma ada 10 orang Afrika di Louisiana yang ditugasin untuk bersihin lahan atau ngerawat perkebunan kecil. Tapi orang Afrika yang diperbudak jumlahnya malah makin banyak, bahkan mencapai lebih dari 19.000 di tahun 1795. Sebenarnya budak-budak ini tuh gak cuma datang dari Afrika. Ada juga mereka yang merupakan penduduk asli Amerika atau Native Americans, bahkan juga ada orang Asia. Nah, kemudian mereka ini disuruh menanam indigo dan tebu. Selain itu, perdagangan budak bukanlah hal yang asing. Para budak itu dilelang dan dijual kepada penawar tertinggi. Harga seseorang bisa variatif tergantung usia, kondisi kesehatan, gender, skills, dan lain-lainnya. Ada yang dihargai dari $100 sampai $300. Kok bisa ya harga seseorang semurah itu? Cukup dengan sejarah perbudakannya, kita balik ke Whitney Plantation. Whitney Plantation dulunya dimiliki oleh Ambrose Seidel sekitar tahun 1702 dan diturunkan ke generasi selanjutnya sampai akhirnya jatuh ke tangan John Cummings di tahun 1999. Tapi di tahun 2019 dia malah nyumbangin properti ini untuk jadi museum dan akhirnya beralih jadi organisasi non-profit. Whitney Plantation ini sendiri dibagi menjadi sekomplek 12 bangunan bersejarah. Aku gak bakal jelasin setiap tempatnya, tapi aku bakal tunjukin tempat-tempat pentingnya. The Big House, rumahnya si pemilik di mana para budak bakal ngelakuin beberapa tugas rumah tangga, mulai dari ngepel lantai, cuci baju, sampai ngurus kebutuhan anak si owner. Untuk tempat tinggalnya para budak sendiri, ini ada The Slave Quarters. Dulunya di sini ada 22 kabin loh. Banyak banget ya. The Antioch Baptist Church. Dulunya bukan bagian dari perkebunan ini, tapi ini merupakan gereja terdekat untuk orang-orang yang tinggal di sekitaran sini. Gereja baru disumbangin ke Whitney Plantation di tahun 1999. Di sini juga ada rumah buat mandornya, dan ada juga toko pandai besi, toko buat jual beli hasil perkebunan, sampai penjara untuk para budak. Anehnya, dapur di sini tuh kepisah dari rumahnya. The Wall of Honor. Ini merupakan memorial untuk orang yang diperbudak di Whitney Plantation. Berdasarkan catatan resmi, lebih dari 350 orang teridentifikasi telah diperbudak di perkebunan ini. Nah, bagian paling menyedihkan di Whitney Plantation menurutku sih The Field of Angels. Ini adalah memorial untuk 2.200 anak yang diperbudak sampai akhirnya meninggal di gereja tadi yang udah aku sebutin di tahun 1823 sampai 1863. Entah karena penyakit atau karena pekerjaan kasar yang mereka lakuin.
Pokoknya gak bisa bayangin deh. Perbudakan dulunya memang gak bisa dipungkiri. Tapi menurutku gak ada perbudakan yang bisa dibenarkan. Dan aku sendiri berharap orang-orang yang dulunya diperbudak dan keluarganya bisa mendapatkan kompensasi yang selayaknya ya. Wah, topik kali ini lumayan berat ya. Sekarang kita mending ngomongin hal-hal lain yang lebih ringan yuk. Cukup berjalan 2 menit, tibalah kita di Bourbon Street. Bourbon Street pusatnya orang ngebar, ngeklub, minum-minum alkohol. Selalu rame, meriah, dan hidup. New Orleans itu punya peraturan public drinking, yang artinya semua orang bisa minum alkohol di jalanan umum selama wadah atau botol alkoholnya tertutup. Jalanan yang dinamai untuk keluarga kerajaan Prancis ini bakal lebih padat lagi menjelang Mardi Gras. Udah ada sejak abad 17-18, Mardi Gras adalah sebuah festival di New Orleans selama 2 minggu non-stop, di mana orang-orang bakal berpesta tanpa henti, memakai kostum-kostum unik, melempar kalung manik-manik, main musik, makan, dan akan ada parade mewah yang menyelimuti seluruh kota. Festival ini dirayain besar-besaran sebelum memasuki Hari Raya Paskah, di mana penganut agama Katolik diwajibin pantang dan puasa. Ya, begitulah seberapa pentingnya jalanan ini untuk selebrasi besar di New Orleans. Kalau kalian udah nonton New Orleans Trip Part 1 aku, pasti kalian familiar sama tempat ini. Yes, it is Jackson Square. Terletak di tengah kota, landmark terkenal yang dibangun tahun 1721 ini didedikasiin untuk pahlawan Andrew Jackson. Dulunya tempat ini sempat digunain untuk mengeksekusi kriminal dan budak-budak yang kerap memberontak. Ngerinya lagi, kepala-kepala yang dipenggal dipajang di gerbang utamanya. Untungnya, praktisi kejam ini udah nggak ada lagi, dan Jackson Square sekarang malah jadi spot turis. Di sekitarnya kita bisa menemui Katedral St. Louis, Sungai Mississippi, toko-toko retail, museum seniman lokal, Cafe du Monde, dan masih banyak lagi. Salah satu hal lain yang unik dari New Orleans adalah banyaknya tarot reading yang biasa ditemui di daerah Jackson Square ataupun Bourbon Street. Harganya beragam ya, dari $20 sampai lebih dari $50. Mahal juga ya. Tarot reading dipercaya bisa untuk menerawang masa depan. Tapi jujur aku sendiri sih cuma penasaran dan cuma pengen mengenal diri dari sudut pandang yang berbeda. Kebetulan pas kita lagi jalan di Bourbon Street, kita ketemu sama Miss Anita yang lagi duduk di sebelah bar dekat persimpangan jalan. So, gimana pengalaman tarot reading pertama aku? So this is the original and most influential tarot deck that was created in the early 1900s. It's called the Rider-Waite Smith. Smith represents the woman who illustrated the cards. And so she took all of the imagery and created all of these details. Everything that she drew has a meaning and a symbol, okay? It's comprised of the minor cards, which are the wands, the cups, the pentacles, and the swords. And then we also have the major cards, like this one here, the Wheel of Fortune, okay? And I also brought other decks here. This is a deck that's very similar to the one that I just showed you. Look, you got the Four of Wands again. And that one is a very more contemporary interpretation, even though it has this older imagery. It's very beautiful. And then this one is called The Murder of Crows, and it has the imagery of these birds that we have a lot of here in New Orleans, which are crows, these black birds. And they bring messages. They're messenger birds. That's why it's important. But you notice it has a very different aesthetic and has a different, I think all different decks have different personalities too. So the eldest card would be this one. This is one of the oldest. There's older decks than that from like the 1500s. Wow. But usually
usually the number cards like this one would just have 4 coins, not a whole drawing here. Okay? Yeah. Thank you so much. So, habis tarot reading, karena ini hari terakhir, rasanya nggak lengkap nih kalau nggak ngebar. Kita langsung ke jazz bar yang namanya Mason Bourbon. Asik banget pokoknya buat vibing, apalagi musisinya jago-jago. Lucu lagi. Selama aku ngomongin New Orleans, kalian sadar gak sih kalau Nola itu tempatnya film Princess and the Frog loh? Sebagai seorang pecinta film Disney, jujur selama aku di Nola, rasanya kayak aku tuh lagi jadi Princess Tiana gitu deh. Musiknya, makanannya, budayanya, bikin aku semakin terkagum-kagum dan selalu rindu sama New Orleans. Dan dengan demikian, trip Nola kali ini selesai. Aku cuma mau ngomong, I love you Nola, and thank you so much for the memories. You've been good to me and my cousin, so until we meet again, bye-bye!